Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa dipertemukan kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita awali perjumpaan kita pada kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang sifat dan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kita wajib mengetahuinya, dan mukjizat apa yang Nabi Muhammad terima. Baik, untuk yang pertama, sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, masih ada yang ingat? Apa saja sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke, pasti ingat ya. Ini pelajaran ada di SD, bahkan di madrasah-madrasah. Yang pertama, sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sidik. Yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga tabligh. Berikutnya fatonah. Nah, keempat sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini wajib kita mengetahuinya, karena sifat-sifat ini yang Nabi Muhammad SAW miliki ini, tentunya kita diharapkan bisa mencontoh, menauladani sifat-sifat yang Nabi Muhammad miliki. Sebagai umatnya, tentunya kecintaan kita kepada beliau bukan hanya di mulut saja, bukan hanya di aku saja, tapi betul-betul diamalkan dengan cara mencontoh, menauladani sifat-sifat yang beliau miliki. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sidik. Sidik artinya benar. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang selalu benar perkataan dan perbuatannya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak mungkin berbohong. Kenapa? Karena semua ajaran yang disampaikan oleh beliau adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin wahyu dari Allah bohong, dan Nabi Muhammad pasti menyampaikan yang benar. Tidak mungkin ada yang dibohongkan. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 4 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Ini menegaskan tentang sifat sidik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah amanah, artinya terpercaya. Sejak muda, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal oleh masyarakat Quraisy di Mekah waktu itu sebagai pemuda al-amin, ya, yaitu orang yang terpercaya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang diamanatkan agar disampaikan kepada umatnya. Jadi mustahil Rasulullah Muhammad mencederai kepercayaan dari Allah. Karena sebelum beliau diutus menjadi Rasul pun sudah terkenal terpercaya, apalagi saat beliau sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu,
dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Ini dalil ini menegaskan tentang sifat amanahnya beliau. Yang ketiga, sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah tabligh, artinya menyampaikan. Nah, Nabi Muhammad SAW ini menyampaikan semua ajaran yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat atau wahyu yang disampaikan kepada Muhammad yang beliau terima, semuanya disampaikan, semuanya diajarkan kepada umatnya. Jadi tidak ada sedikit pun ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang beliau sembunyikan. Semua disampaikan kepada umatnya. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha. In 'alaika illal balagh. Jika mereka berpaling, maka kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Yang berikutnya, sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah fatonah, artinya cerdas. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari Rasul yang bertugas untuk menyampaikan dan menjelaskan wahyu kepada umatnya. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ini, Nabi Muhammad SAW harus memiliki kecerdasan yang tinggi. Nah, dalam sejarah membuktikan Nabi Muhammad SAW itu sukses menjadi kepala negara, panglima perang, pedagang, kepala rumah tangga, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sifat fatonah, cerdas. Karena mustahil seorang yang tidak cerdas bisa jadi kepala negara, bisa jadi pemimpin perang, bisa menjadi pedagang yang sukses dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah menegaskan bahwa Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah tersebut. Ini keempat sifat ini dari mulai sidik, amanah, tabligh, fatonah, kita wajib memahami, mengetahui tentang sifat-sifat Nabi Muhammad tersebut. Selain kita memahami tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, kita pun harus memahami apa mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk semakin meningkatkan kecintaan kita kepada beliau. Kita pahami dulu, mukjizat itu apa? Mukjizat adalah perkara luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasulnya sebagai bukti kebenaran atas pengakuan diri sebagai Nabi utusan Allah. Jadi bukan perkara yang biasa, perkara luar biasa, di luar nalar manusia. Nah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Nah, kenapa disebut mukjizat terbesar? Pertama, karena gaya bahasanya yang sangat indah, sehingga tidak bisa ditiru oleh siapapun, bahkan oleh para ahli sastra Arab sekalipun waktu itu. Alasan kedua, karena berisi ajaran ketuhanan, berisi tentang kebenaran ilmiah, fakta-fakta sejarah, dan kabar masa depan. Telah banyak terbukti di dalam Al-Quran. Nah, kebenaran isi kandungan Al-Quran tersebut menjadi bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah dan mustahil karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu murni wahyu dari Allah, disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Nah, nanti disampaikan kepada umat-umatnya. Nah, itulah tadi beberapa alasan sehingga Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya masih banyak mukjizat yang lainnya, namun di sini hanya dibahas satu mukjizat yang terbesar, itu Al-Quran. Semoga
bahasan kita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dan mukjizatnya ini semakin menambah kecintaan kita kepada beliau, semakin menambah semangat kita untuk menjadi umat beliau nanti yang bercita-cita ingin diselamatkan di akhirat nanti sebagai umatnya yang mendapat syafaat. Tentunya satu syaratnya teladani Nabi, amalkan ajaran-ajarannya, dan senantiasa cinta kepada beliau. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Tutup kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.